Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun Anda berada, pernahkah Anda atau salah seorang dari Anda yakni merasakan merantau ke negeri orang? Awal seseorang pergi merantau, kebanyakan dari mereka selalu membayang-bayangkan. Ya, dia membayangkan dirinya ketika dia pergi merantau, dia mengumpulkan uang, dia mengumpulkan harta, dengan hasrat, dengan keinginan, dengan cita-cita ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia bisa membangun rumah yang mewah, dia bisa menciptakan lahan pekerjaan, dia bisa membeli kendaraan-kendaraan yang dia senangi. Demikian orang yang merantau, jamaah kaum muslimin. Ketika kita pergi merantau, awal kita pergi merantau, kita pasti akan terus membayangkan bagaimana ketika kita pulang dari perantauan tersebut. Demikian itulah kehidupan ini, jamaah kaum muslimin. Bahwasanya kehidupan di dunia ini itu ibarat kita pergi merantau. Ya, kita pergi merantau ke negeri orang. Oleh karena Nabi SAW pernah memegang pundak dari Abdullah ibnu Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil." Wahai anak, sambil memegang kedua pundak Abdullah ibnu Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai anak, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, atau orang yang sedang melakukan perjalanan, hendak pulang ke kampung halamannya." Demikianlah ketika seseorang itu di dunia ini, itu ibarat orang yang asing. Kemudian seperti orang yang merantau. Itulah hakikatnya manusia di atas muka bumi ini, jamaah kaum muslimin. Sesungguhnya kita di atas muka bumi ini itu orang merantau. Kita akan pergi meninggalkan tempat ini. Oleh karena yang sangat aneh. Ketika seseorang dia pergi merantau, dia ingin menetap di kampung orang, namun dia lupa dengan kampung halamannya. Dan kampung halaman seorang muslim yang sebenarnya bukanlah dunia, akan tetapi surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kampung halaman seorang muslim yang sejati, yang sebenarnya. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk dunia ini. Dia tidak mengumpulkan hartanya untuk menghabiskan di atas muka bumi ini. Akan tetapi dia mempersiapkan bekal. Dia mempersiapkan bekalnya, uangnya, hartanya untuk meraih rumah, untuk membangun rumah yang indah kelak di kampung halaman yang sebenarnya, yaitu surga Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, pada suatu ketika beliau tidur di atas dipan-dipan, di atas tikar yang terbuat dari daun-daun pelepah kurma. Kemudian sahabat melihat bekas-bekas punggung Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia dengan bekas-bekas pelepah kurma tersebut. Kemudian sahabat ini menangis, meneteskan air matanya. "Ya Rasulullah, bukankah raja-raja Kisra, raja-raja Romawi itu lebih mulia engkau ya Rasulullah daripada mereka? Mengapa engkau tidak memintakan kepada kami untuk membuatkannya lebih bagus daripada apa yang engkau tiduri saat ini?" Masya Allah, begitu tawadunya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi SAW menjawab apa? Seorang muslim yang sejati, yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat takut kepada Allah, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, bila mengatakan apa? "Ma liwalid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana bid dunya illa karakibin yastadillu tahta sajarah summa raha wa tarakaha." Apa hubunganku dengan dunia ini? Aku di dunia ini ibarat orang yang sedang berkendara, kemudian sejenak beristirahat di bawah sebuah pohon, kemudian setelah penat pun hilang, meninggalkan pohon tersebut. Setelah itulah dunia, jamaah kaum muslimin. Kita akan meninggalkan dunia ini.
Kita ibarat orang yang sedang berteduh di bawah pohon, kemudian kita akan tinggalkan kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat, ketika kita menjelang daripada kematian. Oleh karenanya kita pada hakikatnya jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, itu di dalam proses perjalanan untuk menuju kampung kita yang sebenarnya, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangatlah aneh jika ada seorang muslim yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari akhirat, akan tetapi dia mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita hanya untuk dunia saja. Padahal dia meyakini bahwasanya dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan kematian, maka pada hari kiamat kelak akan disempurnakan setiap amalan perbuatan kita. Jika amalan perbuatan kita adalah kebaikan, maka kebaikan akan kita raih. Tapi apabila keburukan yang kita perbuat, maka penyesalan akan kita gapai. Oleh karenanya, barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah Tabaraka wa taala, maka itulah orang yang hakikatnya sukses. Ya, itulah demikian jamaah kaum muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Jadikanlah dunia ini adalah lahan untuk bercocok tanam, sehingga nanti kita akan tunai. Apabila kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Apabila kita menanam keburukan, niscaya kita akan menuai penyesalan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.